Siska Septiana dari kelas Ekonomi Syariah F. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahrij hadis. Tahrij hadis dibedakan menjadi 5 pembahasan. Yang pertama, urgensi tahrij hadis. Yang kedua, perkembangan tahrij hadis. Yang ketiga, metode tahrij hadis. Yang keempat, prinsip dasar tahrij hadis. Yang kelima, manfaat tahrij hadis. Saya akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah urgensi tahrij hadis. Urgensi tahrij hadis. Tahrij hadis itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah sanad. Sanad itu apa sih? Sanad itu mata rantai atau silsilah keguruan yang menghubungkan seseorang dengan gurunya hingga sampai pada Rasulullah SAW. Nah, sanad itu sering dianggap sebagai anugerah agung yang dimiliki oleh umat Rasulullah dan tidak memiliki umat agama lain. Nah, kajian kesahihan hadis ini biasanya itu diawali dengan kajian atas sanad. Nah, ketika kualitas sanad itu sudah ditetapkan, maka penilaian itu sama dengan penilaian sanad yang lain. Bahkan ada kecenderungan jika sanad hadis itu telah ditetapkan sahih sementara matanya itu bermasalah, nah maka matanya yang akan ditakwilkan. Nah, ada sebagai alat ukur penilaian kualitas hadis. Nah, para ulama ini merumuskan nih kriteria kesahihan hadis. Yang pertama itu ketersambungan sanad. Yang kedua, seluruh perawinya itu bersifat adil dan dobit. Nah, terus tidak ada syadz dan ilah. Nah, kelima kriteria ini tuh ditetapkan pada kajian sanad. Itu hanya kriteria keempat dan kelima yang digunakan dalam kajian matan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang perkembangan tahrij hadis ya. Nah, perkembangan tahrij hadis secara bahasa, tahrij itu memiliki kata yaitu kharaja yang berarti keluar atau mengeluarkan. Nah, sementara dalam istilah bahasa yang lagi populer nih, ini sebagai segala sesuatu yang disandarkan atau diasosiasikan kepada Rasulullah, baik penyandaran itu bersifat valid maupun tidak valid. Nah, dalam prakteknya itu hadis juga berlaku nih pada asosiasi ucapan dan perbuatan kepada sahabat. Nah, kita lanjut lagi ya, kita bahas lagi. Nah, dalam prakteknya itu hadis itu berlaku nih pada asosiasi ucapan dan perbuatan kepada sahabat, atau hadis mauquf, dan tabi'in itu hadis maktub namanya. Terus kita perlu menggarisbawahi nih ungkapannya tadi, segala sesuatu yang disandarkan. Nah, ini tuh disebutkan dalam definisi yang saya bahas tadi gitu. Sebagai sebuah asosiasi kalau kita itu tidak mengaji dan meneliti isi, substansi, terus materi dari ungkapan, perbuatan dan penempatan Rasulullah SAW. Nah, terus ini definisi dari ulama Mahmud Al-Tohan. Ini mendefinisikan tahrij itu sebagai penelusuran atas lokasi hadis dalam sumbernya.
sumber yang asli itu maksudnya, yang menyebutkan hadis beserta sanad, kemudian dikaji kualitas hadisnya. Pada awalnya itu tahrij itu dilakukan sebatas untuk mengetahui apa sih letak sebuah hadis pada sebuah kitab atau literatur itu. Nah, sementara kegiatan lanjutannya itu berupa penelitian kualitas hadis kalau dilakukan itu jika dirasa perlu. Sekarang ulama pada masa klasik nih, perkembangan ulama pada masa klasik itu tuh dimulai pada masa sahabat hingga abad kelima Hijriah. Ini tuh belum mengenal tahrij gitu. Kalau yang secara istilah yang kita kenal sekarang itu sebagai alat bantu mengaji hadis, mengaji gitu. Karena itu banyaknya hafalan dan luasnya wawasan mereka akan hadis. Nah, para ulama klasik ini mampu menyebutkan hadis berdasarkan hafalan yang mereka miliki atau dengan merujuk kitab hadis yang sudah ada. Nah, seiring perjalanannya waktu, kajian hadis itu semakin surut dan penguasaannya para ulama itu terhadap hadis itu berkurang. Nah, para ulama itu juga memiliki hafalan yang hafalan hadis itu juga semakin berkurang. Hafalan mereka itu memiliki relatif lebih sedikit kesulitan. Nah, belakangan ini itu juga banyak ulama yang melakukan tahrij terhadap kitab-kitab yang telah beredar di masyarakat luas. Ya, oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.